bisa jadi pilihan. Karena trade dari jungle ini masih ada Yasuchin sama Lancelot juga. Bahkan Nael tadi menang juga pakai Hayabusa. Itu dia tuh masalahnya. Kayak early bukan penentu segalanya. Ternyata di dua tim ini ya, apalagi Bigetron-nya lumayan cranky untuk melakukan kesalahan. Tapi ya akhirnya berganti ya buat sekarang. Kalea walaupun gak ada Lunox nih, mau main sama siapa nanti? Main sama Kimi. Bisa Kimi first item first Sky Pierce biasanya. Oke, tapi habis Chusin mau langsung ke arah Gatot Kaca lagi kah buat Alek? Karena kayaknya mendingan lawan Gatot Kaca Alek daripada Khalidnya nggak sih? Kayaknya Gatot Kaca emang cocok karena lawannya Kalea nggak sih? Ya kan harus di engage duluan kayak AOG-nya buat defensif jadinya. Oke, Lancelot. Ruby nggak sih? Langsung Ruby udah ya. pasti di-ban soalnya, Ruby udah pasti di-ban. Langsung aja ya Ruby ya. Iya. Daripada. Soalnya dari tadi kalau kita ngelihat hero-nya Eman ini memang diambil di second phase terus dari Bigetron. Kayak tadi udah export, Esmeralda. Dan mungkin sekarang Ruby-nya akan bisa diamankan. Iya, daripada nanti overthinking kan. Atau mau ambil hero EXP-nya dulu buat kuatin di bagian depan. Oke, EXP ya. Mau Alice kah? Alice juga oke. Wah, tapi kalau Alice sih lebih enakan di Alter Ego ya jujurnya ya. Habis itu di-ban. Combo Alice dan juga Gatot Kaca ini kuat banget loh. Yap. Dan habis itu Alice-nya di-ban dulu aja berarti sekarang ya. Setelah Ruby yang diambil. Alice bisa masuk ke deretan ban dari Nino. Juga. Alice terus target lagi Uranus. ke Uranus. Ya Uranus boleh sih ini. Yuzong. Esme. Wait, kayaknya Yuzong gak ada masalah deh buat dilepasin di sini. Iya ya. Kayaknya Uranus lebih ngerepotin karena ketemunya sama Ruby kan. Kalau Esme, Wait, Alter Ego-nya mau ngambil siapa dulu nih? Kalau ternyata nanti Alter Ego bakal membawakan hero yang ada efek shield-nya lagi, terutama mungkin buat Arvi ya. Kayak Harit gitu kan. Kayaknya gak ada masalah buat ambil Esmeralda. Oke. Jadi Esme Harit gitu kan kanan kirinya Alter Ego. Ini itu dia yang bisa jadi follow up damage dari Kalea juga. Tutup tapi Alter Ego in Dangerous Grass Map. Punya 80% win rate dari 5 kali permainan, berarti hanya 1 kali kalah, 4 kali menang. Ini mapnya Alter Ego banget nih. Apakah ya kan? Apakah? Dan akapah? Apakah? Iya kan? Kita dikejutkan nantinya. Lo. Bingung. Weh. Seru banget kan kalau di ML Arena teman-teman? Iya. Oke, last band dari Bigetron by Vitality. Emang mau target menuju ke arah hero-nya Arvi dulu. Itu dia. Export. Masuk akal buat di ban karena late game-nya akan jadi kerepotan buat Ruby juga. Nah, pala sekolah masih nonton. Masih, dia mantau berarti. Maaf, Tidur. Oh. Buset deh. Lah kita mau ngikutin tren aja. Iya. Gak mau. Oh, Alter Ego nggak mau maksudnya. Gak mau. Alter Ego nggak mau karena Alter Ego playoff. Bener. Tapi sekarang dari Alter Ego last band mereka mau target ke arah mid lane yang bisa ngasih burst combo juga. Kayak tadi ada Kagura, bahkan Varsha juga bisa diambil sekarang. Nah, Varsha. Ya masuk akal ya kalau Varsha ya. Sekali lagi harus kita bilang bahwa tipe burst akan cocok sekali. Tapi walaupun ada Zuxin ternyata Alter Ego tetap memberikan respect tersebut. Ya. Karena Kaleanya nih takutnya bakal ngancem ke Hijume terus. Oke. Tapi pick keempat dari Bigetron yang kemungkinan juga Ruby-nya bakal ada di gold lane. Berarti apa yang akan dimainkan oleh Shogun? Shogun dengan Yuzong. Dia juga power by the way. Salah satu hero power yang pernah mendapatkan spotlight ketika Shogun masih berada di tier 3. Ada di tim komunitas. Boleh banget nih buat dibawakan sekarang. Ini waktu yang tepat juga. Atau Uranus lagi. Masih loh. Masih. Karena ada Zuxin ya di BPS. Ya dia mau makan resource sebanyak-banyaknya ya. Esmeralda, Nino. Ini juga bisa banget buat Esmeralda-nya Nino. Wah ini online banget nih Esmeralda di sini. Yap. Atau ya sekarang juga dari Arvi-nya sangat possible untuk membawakan ke arah marksman lagi. Granger contohnya. Harit juga masih mungkin dengan bawa Purify. Esmeralda Harit kanan kirinya, kuat banget loh.
bisa nge-burst down juga kan ke Uranus nantinya. Iya, kalau ngomongin sama-sama cut ya Esmeralda juga kuat kalau nge-cut udah level 2. Uranus sudah bakal lebih power kalau misalkan mau mainin itu. Oh, Nathan. Karena udah tahu lawannya Ruby ya. Dan lumayan obvious juga dengan langsung nge-ban ke arah Farsianya ya. Dan harus ada damage tambahan lagi sih dari Bigetron by Vitality kayak tadi bawa Yves di arah mid, damage-nya sangat kurang. Wow. Apa yang ingin dibawakan oleh Bigetron? Apakah akan benar-benar tertuju kepada hero mid lane dengan tipe burst damage? Karena ingat ini Nathan, semakin lama game berjalan akan semakin jadi waktu yang prime bagi Aldrigo memaksimalkan potensi terbesar. Yves lagi, masih dengan cara yang sama. Tapi ini Nathan apa, Prof? Flick, Purif. Purif aja sih, ada Purif kalanya. ya? Purif aja. Purif. Kalau Flicker takutnya ditarget kan sama kaliannya. Iya. Oke, Buset nih nyanyiannya di belakang enak juga nih. seru banget pastinya karena kita akan dibawa menuju game yang ketiga. Menjadi milik siapa? Derby STM Jilid 2. Yap. Satu sama sejauh ini dari skor yang memang sudah ada. Ini adalah derby STM terakhir untuk di babak regular season. Akankah nanti di babak playoff mereka akan bisa bertemu kembali? Atau ini benar-benar menjadi perjumpaan terakhir mereka. Hey, benar juga ya. Kalau Aldrigo lolos di play-in pertama, mereka ketemu sama Bigetron lagi. Gambaran kah untuk hari yang kedua? Preview lagi ya. Yap. Jadi langsung saja kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go! Let's go! Terdengar bagaimana semangat dari Bigetroopers dan juga Alter Champs pastinya. Untuk mengawal game yang ketiga. Dan agresivitas seperti apa lagi yang akan ditunjukkan. Karena so far yang pegang Gatot itu bisa dapetin momen untuk first blood. Tapi pressure yang udah diberikan juga ngebuat dari Shogun ini kecicil. Di saat dia mencoba untuk melakukan adanya cut wave minion. Tapi ingat dia adalah Uranus. Masih belum terlalu kuat untuk di early game, jangan lupakan itu. Ya, mau nggak mau Puvishnya bakal coba buat ngelakuin freeze lane. Nino di sini punya keuntungan sedikit karena dia yang bisa manggil teman-temannya juga nanti ke bagian top lane. Dan jangan lupakan juga kalau misalkan kita ngomongin Gatot Kaca, ini nggak gampang buat di-engage di awal game. Purify mendapatkan ancaman yang berarti loh tadi, tapi sekarang mereka melakukan sebuah team fight. Di arah mid, siapa yang akan menjadi korbannya? Dan Moreno lah menjadi korban, sementara sekarang Finn. Satu yang terakhir hampir saja. Ya Purify yang ke-trigger juga dari Hijume, tapi again Chusin menjadi sebuah masalah. Keangkat dua orang sekaligus dan ngebuat dari Moreno-nya pun tumbang. First blood didapatkan oleh Alter Ego. Bingung kan karena balik lagi Zuxin ketika emang stacknya lagi full, dia bisa bermain untuk memberikan efek knock up dan efek knock up tersebut akan merepotkan. Terutama ketika Hijume udah ketrigger duluan dari segi Purify-nya, tapi berbalaskan dengan Moreno udah pasti bakal jadi keuntungan buat Alter Ego. Oke. Shogun udah mulai terlihat ya posisinya nggak akan sendiri. Dia bakal coba untuk dibantu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron yang lain. Tabrakan sudah mulai coba untuk dilakukan. Tapi sejauh ini agak sedikit ngeredam sih ya. Cuman tadi skirmish di arah tengah aja. Abis itu mereka reset lagi. Gak mau terlalu memaksakan kehendak untuk nabrak. Ini dari mid juga, mereka udah cukup sabar mulai bergerak ke arah dari turtle. Iya. Tapi dari Nino nih, dipaksa untuk stay dulu di dalam landingnya. Dilamain ya landingnya ya, Yep. biar nanti dapat level 4 tapi kalah jalan sama Shogun. Yap. Di mana dia udah ngelakuin job desk-nya, ngelakuin screening. Oke, sudah sekarang Alek menjadi orang terdepan dan apa yang akan terjadi di luar main saat dikeluarkan. Dan Rinde berhasil mendapatkan karakter tersebut, bahkan Nail menjadi bonus tambahan mereka. Finn masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan tidak bisa. Shogun kali ini menjadi target selanjutnya, kah? Tidak ternyata. Yap, dan di arah bottom lane kalau kita lihat emang tadi ke-trigger dari satu buah flicker ya. Setelah di-pressure oleh Arvi. 1v1-nya. Ruby juga ya lumayan kerepotan kalau ketemu sama hero range. Termasuk seperti Nathan yang dimana dia punya efek dari Weakness Finder. Yap. Kan lebih kena efek slow juga dan Ruby lumayan kelimpungan dengan hal tersebut. Lumayan ya. Lumayan, makanya Lumayan. nanti kalau misalkan udah mulai masuk mid game, Hijume juga kayaknya target itemnya bakal ke Ice Queen One. Pegangin lagi. Dipegangin lagi. Tapi tabrakan unbreakable. Dibuka tapi tidak ada inisiasi lebih lagi yang ingin dilanjutkan. Hanya mendelay waktu saja. Kiranya ada pencurian yang bisa dilakukan tapi wah ke reset. Yap. Waduh, sayang banget. Hey!
Ada 1-3 dan Rine masih selamat. Tapi di bagian belakang malah bertemu dengan ada pergerakan di Shogun dan dilanjutkan lagi dengan Moreno. Namun sekarang mereka berhasil mengusir mundur juga pergerakan dari Hijume. Hampir bisa dapetin orange buff tapi ternyata sisa sedikit HP-nya Iya. dan ke reset dan dari Rine-nya balik lagi, Prof. Dia sih mungkin kayak terlalu mau banget untuk mendapatkan hal tersebut. Incest banget untuk bisa menekan Nile, tapi Nile-nya malah buka window baru, dia dapetin satu assist juga. Dan di sini pertukarannya mulai terjadi. Nile mulai mendapatkan window-nya, Shogun juga mulai mendapatkan window-nya untuk mengejar level. Tapi keuntungan tetap bisa dipegang sama Alter Ego selama mereka tetap bisa maintain bagaimana agresivitas mereka di area turtle nanti. 1.500 gold. Harusnya Alter Ego bakal tetap pegangin turtle ini, apalagi Lancelot. Yap. Tapi gak ada yang flawless ya dari tadi. Nggak ada. Apa yang coba untuk dibangun sama Alter Ego dengan 3 poin kill pertamanya seketika juga Sirna. ada celah gitu loh. Yang Iya. gapnya besar soalnya langsung. Kayak lu main terburu-buru juga sih permainan. Jadi kayak mungkin harus lebih relax dari kedua tim. Jangan terbawa overheatingnya, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang gak perlu dipikirkan. Ya mungkin balik lagi ke winning conditionnya aja. Objektifnya kayak gimana, targetnya siapa, baru dieksekusi. Shogun. Oke, masih coba untuk meredam lagi satu sama lain. Turtle-nya belum langsung diburu-buru untuk di set up oleh keduanya juga. Sembari mencari informasi, Shogunnya akan menjadi screener. Oke, akan seperti apa lagi karena Finnya di tempat yang berbeda masih diganggu oleh Hijume. Tapi Hijume masih ada di tempat yang lain. Bantingan pun udah langsung dilakukan. Patro Guardiola sendiri akan pulang di luar main bola tadi mengurung karena beberapa player. Sekarang Nail masih menjadi korban lagi. Masih ada lompatan di Nino yang tahu Titi mengganggu karena beberapa player. Sekarang Arfi pun udah join menghilangkan. Langsung karena Shogun. Arfi masih dalam jangkauan tembaknya. Alek masih berhasil selamat sejauh ini. Nino tukar dengan 2 orang dan bahkan targeting langsung Crimson Beacon dari Hijume. Megang Nile-nya. Membuat keuntungan kembali dipegang oleh Alter Ego. Turtle kedua mereka kantongi. Dan bahkan Arfi-nya yang join tadi ke tengah menyumbangkan 1 buah poin kill. Ya dan targetnya adalah Shogun. Ini ngebuat Arfi akan semakin mudah untuk mendapatkan item demi item yang akan dia butuhkan untuk team fight besar nanti. On the way kayaknya menuju ke Concentrated Energy. Setelah dia mendapatkan Feather of Heaven. Ini benar-benar ngebuka ruang banget buat Alter Ego, semakin leading. Ingat Alter Ego, sama seperti game yang pertama, mereka udah maintain banget untuk keuntungan di early game-nya. Tinggal gimana caranya untuk mereka mengurangi misplay agar bisa menciptakan endgame lebih mulus lagi. Item kedua seperti untuk Arfi, Concentra Energy. Yap, Itu dia. sustainability yang dicari juga ya. Hybrid lifesteal dan magic damage tambahan ketika stacknya 6. Apalagi kita tahu Nathan sekarang mainin stacknya akan sangat mudah sekali. Dan siapa yang nantinya juga akan bisa menangkap ke arah Arfi? Itu akan menjadi pertanyaan. Karena dari tadi frontliner dari Alter Ego juga benar-benar ngacak-ngacak apa yang coba dilakukan oleh Bigetron. Terutama untuk Nino. Walaupun kita tahu Poveus ini one way ticket. Sekalinya dia maju kalau nggak ada flicker dia jarang banget bisa selamat. Tapi trade yang dilakukan dengan 1 poin death yang ditelan Nino. Ini mahal banget karena Nile yang tumbang. Ya belum lagi ini Arfi-nya juga masih masih akan menjadi bom waktu nantinya untuk Alter Ego. Iya. Kayak Bigetron bermain dengan waktu. Early game mereka nggak menang soalnya. Kalau misalkan dibawa ke late game sekalipun. Wah dibanting dan benar. Tsunami Slam sudah terlihat Nino. Apakah dirinya bisa bertahan karena satu yang terakhirnya. Tapi Nino masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Nino tidak bisa terselamatkan kembali. Tapi di depan yang lain ada space yang terbuka. Yap. Eman berhasil dilumpuhkan pula. Ya, di bawah ya udah ada cut yang dilakukan juga oleh Arfi. Oh, ditabrak lagi. Rine sendirian sedikit lagi. Pin masih bisa nge-regen HP-nya. Yap, dan belum dapetin apapun ya dari Rine-nya. Orange buff-nya juga bukan menjadi pilihan untuk dicuri sejauh ini. Tapi turtle yang ketiga udah mulai kebuka juga. Akankah ada kontes pas yang bisa dilakukan karena udah mulai maju, Vin? Masih belum ada bantingan yang akan dilakukan sementara sekarang. Dari turtle-nya berhasil diamankan. Terlihat ada 1 bantingan tadi. Walaupun shutdown pun tercipta. Namun sekarang Eman masih berputar di bagian belakang. Tapi Arfinya malah langsung korek, langsung diajar begitu saja. Mereka mendadak mendapatkan 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini lagi-lagi ya, dapetin turtle mereka paksa fight. Dan majunya Hijume menyerahkan nyawa juga, Bro. Iya ya, karena tiba-tiba dia menggunakan Purify ketika dia dipeluk dengan ada Kalea. Karena ada Tsunami Slam. Dan sekarang Divine Glaive di tangan dari Moreno. Dia udah lebih punya damage lagi. Walaupun tadi udah kebuka loh ruangnya untuk farming. Tapi ternyata Waduh, masih Nino yang kena lagi dong kalau kayak gini.
Oke, Nino, the second guy, bisa kan di sana? Tidak bisa. Oke. Ini keduanya harus sama-sama bisa kontrol hype mereka sih. Iya, setuju. Dua-duanya overheating sih, udah kelihatan dari game yang kedua ya. Kalau misalkan mereka nggak reset, mereka nggak lebih tenang lagi bermainnya, mungkin gamenya bakal dibawa dengan penuh emosi dan itu nggak bagus untuk keduanya karena mereka harus berpikir secara jernih mencari winning condition. Yap, ini kayak kelihatan jadi gak disiplin gitu ya untuk keduanya juga. Dan sekarang Nael sudah mulai mengejar dari segi ketertinggalan yang sempat dialami. Blade of Despair telah diamankan. Arvi-nya juga tadi udah mulai ke reveal keberadaannya. Ternyata udah mulai ada jawaban ya, tabrakin aja Arvi-nya bro. Ya karena kan pakai Purify, jadi kalau misalkan emang ketangkap sekali, apalagi ketangkapnya gara-gara turtle ship atau bahkan reward manipulation, dia susah buat escape. Yap, berhasil membanting tadi. Tsunami Slam terlihat dan Hijume menjadi korban. Gak sempet ya karena balik lagi ya, Purify-nya tadi kita udah sempet lihat. Yap. Benar kan tapi Tsunami Slam tidak bisa dihindarkan lagi. Walaupun tidak ada fleeting time, tapi bukan menjadi pertanda kalau Bigetron gak ready ultimate, dia bakal cari orang. Oke. Dan nasib Moreno agak berbeda nih sekarang ya. Dia lebih punya posisi yang aman juga. Semenjak Shogunnya di depan, Eman-nya juga bisa memegang. Apalagi Eman sekarang punya si Halberd bro. Ya karena nggak ada yang bisa directly nabrak kan. Wah Nino. Nino mau diajar lagi kan? Tapi beneran Nino terjebak kembali. Ada entropi dikeluarkan tapi Arvi bisa dirinya selamat. Hanya ada beberapa player tadi mencoba untuk bisa mendekat karena dirinya. Shogun masih berputar-putar. Shogun masih berusaha untuk bisa memotong mundur juga. Mengusir karena beberapa player. Wow, Nino harus lebih memilih untuk sabar kayaknya. Udah berapa kali momen Nino ketangkep dan gak bisa pulang dengan selamat. 4 kali point dead yang harus dia telan. Wah tapi jujur ya, Arvi juga kena zone out yang begitu jauh tadi. Yep. Kalau kita lihat itu Void Blast sama Void Crystalnya dari Moreno. Menjangkau ya. Menjangkau ke Arvi soalnya. Jadi kayak Arvinya susah buat nge-damage ke Moreno. Dan Morenonya bakal lebih leluasa untuk menuju target belakang. Sementara Hijume dia gak mau kena burst lagi, dia langsung bikin Blood Wings. Oke, dan kali ini dengan hadirnya Lord ya untuk Bigetron by Vitality, keadaan seakan berbalik juga. Banyak banget celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Bigetron itu sendiri. Dapetin turret Nail-nya juga udah mulai well farmed. Ini bakal jadi tanda bahaya buat Alter Ego. Apa yang mereka bangun di awal tadi dengan agresivitas ngantongin 3 point kill, hilang seada-adanya. Sekali lagi, maintain mid game. Alter Ego melepaskan hal tersebut. Dan terbawa hype yang begitu lagi. Selesai objektif, mereka masih mau lebih. Sehingga Bigetron udah lebih siap untuk melakukan engage balik. Dan sekarang dengan Lordnya, targeting seperti apa yang akan dibawakan sama Bigetron? Siapa yang bakal di Tsunami Slam? Karena kalau target yang paling ideal menurutku ya Nino sebenarnya di sini. Itu pentingnya bersyukur dan merasa cukup berarti ya. Waduh. Karena kalau mau nyari yang lebih lagi mah ya gak akan ada habisnya. Dan kelihatan dari Bigetron kali ini bakal coba untuk kembali menabrak ke area inner middle turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan seperti apa nantinya Eman yang akan bisa sneaky peeky nyari momentum. Yap, dan Alfred langsung dikeluarkan. Waduh. Purify. Ini dia. Hijume lagi yang Purify. Bisa banget ditarget sama Finn nantinya. Apalagi Finn-nya ready dengan Flicker. Purify informasi mahal tapi ancang-ancangnya ternyata diurungkan terlebih dahulu. Sementara dengan tertriggernya Holy Defense di arah top, udah mulai maju lagi Nino. Nino maju dong. Yap, tapi Rine masih bisa secure karena performa miliknya loh. Yap, reward manipulation di tempat yang berbeda. What? Rine menjadi korban banget untuk sekarang. Arvi hampir saja jadi korban pula. Waduh, ini satu persatu udah mulai terabsen kah dari Alter Ego dan sekarang Bigetron bakal paksa inner middle turretnya. Yap, Arvi masih level 13. Akankah dirinya menjadi tumpuan terakhir untuk bisa nge-defense lagi dengan satu wave minion akan masuk lewat tengah. 5 player siap lompat, tidak strike langsung dikeluarkan. 1 player akan langsung berhasil diamankan oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality dan itu adalah Arvi. Yap, Arvi yang bisa punya power clear dengan begitu cepat hilang seketika. Sekarang target dari Bigetron adalah base turret di bottom lane. Yap, 5 player masih lengkap. Ada Leif di bagian depan bersama dengan Hijume. Mereka berusaha untuk bisa memukul mundur ke arah beberapa player. Tapi sedikit lebih tersisa dan pinnya berhasil untuk diamankan hanya saja. Sekarang Alek pun menjadi korban tambahan yang hadir dari Alter Ego. Oke, sekarang base turretnya udah hancur semua dan Alter Ego. Mampukah mereka bertahan hanya dengan 3 pemain saja dan Bigetron? Oke, real world manipulation langsung dikeluarkan tapi web minion selesai. Yap, dan itu yang keputusan yang begitu baik dari Bigetron adalah mundur dulu. Kalau paksa ini bahaya. Serius, ini engage dari Bigetron gak main-main. Mereka bener-bener ngelihat satu aja loh battle spell dari Hijume. Dan target mereka bukan Hijume dari tadi kan? Ya. Target mereka adalah Arvi-nya.
Mereka bener-bener mainin nih mental dan targetnya dari Alter Ego. Seolah-olah Hijume bakal jadi target, sehingga Hijume-nya juga nggak berani kan ke depan. Tapi karena Hijume-nya nggak berani ke depan, ya udah Bigetron makan depannya aja. Karena even Nino di Tsunami Slam itu nggak ada masalah, damage-nya bakal cukup sekarang. Yap, ini hati-hati ya, dangerous grass loh. Finn akan semakin lebih leluasa lagi untuk bisa menginjakan kaki-kakinya di area rerumputan yang tidak diduga oleh Alter Ego. Tapi untuk sementara kali ini Purify dari Hijume juga ready ya. Dia bakal lebih siap lagi untuk nge-react apa yang dilakukan sama Bigetron nantinya. Tapi permasalahan dari Alter Ego adalah lane atasnya yang kedorong dengan adanya Super Wave Minion Udah dari pasti Bigetron. ya, 3 lane akan didorong terus sama Super Wave Minion. Tapi untuk Bush yang dipegang sama Finn ya, ini Bush yang lumayan penting juga. Karena dia berdekatan dengan objektif. I'm offended tadi berhasil menarik Alek. Shogun masih berhasil dengan adanya satu konsil tadi yang sudah terdengar. Mereka mencoba untuk bisa mengejar dan sekarang waktu Udah balikin. pemain dari Victoria Vitality langsung aja ngebalikin keadaan. Tidak strike, lompat karet terdepan. Sementara sekarang Nino masih berjuang. Ada satu entropi tadi udah langsung dikeluarkan tapi Arfi sedikit lagi menterisi dan Arfi benar-benar langsung diajar mundur. Shogun menjadi orang terdepan guna untuk bisa memukul mundur karena beberapa player dimiliki oleh Alter Ego hanya menyisakan 2 player saja. Hijume dan juga Rine. Dan Hijume ada orang terakhir. Bahkan Shogun menjadi satu momok yang begitu mematikan. I'm offended. Menyelesaikan semuanya. Dan Bigetron by Vitality memenangkan. Bagaimana derby STM Jilid 2. Belum ada misi yang berhasil dari Alter Ego untuk balas dendam. Dan ternyata seperti apa kata Profesor Gabe, setelah kita disuguhkan dengan game yang panjang, 14 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk Bigetron. Singkat.